A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku mukminin dan mukminat rahimanallah, alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan pengingat untuk diri sendiri, semoga dapat bermanfaat pula untuk para pendengar semua. Di dalam Islam, menyakiti hati sesama muslim adalah perbuatan dosa. Untuk itu, jangan sampai kita menumpuk dosa-dosa kecil atau besar dengan menyakiti hati orang lain, terkhusus saudara kita sesama muslim. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tak mungkin lepas dari interaksi dengan sesama. Kadang bicara serius, resmi, dan kadangkala bercanda. Nah, di sini butuh kewaspadaan atau kehati-hatian, jangan sampai apa yang kita ucapkan menyakiti orang lain. Rasulullah sang teladan agung umat manusia selalu berhati-hati dalam berbicara. Kata-katanya tersusun bagus dan memuat kebenaran. Hatta dalam bercanda, beliau tak pernah mengucapkan kata-kata bohong. Akhlak Rasulullah digambarkan dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, "Aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Selama itu, beliau sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku, 'Cis,' atau 'Mengapa engkau melakukannya?' atau 'Mengapa engkau tidak melakukannya?' Di sini menunjukkan Rasulullah sangat hati-hati berbicara dan tidak ingin menyakiti orang lain dengan perkataan kasar. Saudaraku mukminin dan mukminat, setiap perkataan kita ada hisabnya di yaumul qiyamah nanti. Apakah perkataan benar maupun salah, baik atau buruk? Nah, untuk lebih hati-hati, kita simak beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ucapan. Menyakiti muslim sama dengan perbuatan dosa. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 58, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Selanjutnya tentang larangan mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian besar yang lain. Di ayat ini, kita dilarang mencari kesalahan orang lain dan menggunjingnya. Perbuatan tersebut tentu akan menyakiti hatinya dan akan berefek bagi yang difitnah. Sementara fitnah sendiri di dalam Al-Quran disebutkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Nah, bagaimana agar dapat terhindar dari perkataan atau perbuatan yang berujung menyakiti orang lain? Berikut hal-hal yang dapat kita lakukan. Berpikir sebelum bertindak atau berbicara.
Pertimbangkan baik-baik kata demi kata yang akan kita ucapkan. Sudah pantaskah, sopankah, atau masih perlu dievaluasi? Hal ini juga berlaku saat kita akan berkomunikasi melalui tulisan WA, SMS, Messenger, atau sejenisnya. Pikirkan terlebih dahulu, jika hal tersebut terjadi pada diri kita, apa yang akan kita rasakan? Kenali tipe lawan bicara. Bisa jadi mereka mempunyai rasa sensitif, sangat menjunjung unggah-ungguh ketimuran, atau mungkin sedang tak enak hati. Jangan samakan dengan diri sendiri bila kita mempunyai sifat terbuka, asal bicara, atau ceplas-ceplos. Maaf ya. Kemudian, jangan melakukan atau mengatakan apapun saat emosi. Jangan berkata atau bertindak gegabah saat kita masih emosi, karena dapat membuat kita kurang jernih berpikir dan tidak tenang. Maka tenangkan diri terlebih dahulu. Hindari keramaian, merenungi kejadian sebelumnya, atau berzikir dan mohon petunjuk Allah. Untuk itu, penting kiranya kita pun mengetahui tentang cara meningkatkan kesabaran dalam Islam, cara menenangkan hati dalam Islam, atau cara membuat hati ikhlas dan tenang. Dan yang terakhir, ketahuilah, hati yang terluka akan meninggalkan bekas ketika sudah sembuh sekalipun. Okelah, ketika kita sadari telah menyakiti seseorang, kemudian meminta maaf. Sungguh mulia orang yang mau memaafkan kesalahan kita. Mereka mau melepaskan atau mengikhlaskan dan menutup lukanya. Tapi bukan berarti akan mudah melupakan peristiwa pahit yang telah kita torehkan. Maka mintalah pertolongan Allah agar terhindar dari bahaya lidah. Mohonlah agar Allah berkenan menjaga dan membimbing agar diri kita dijauhkan dari perilaku buruk, dari lisan yang lepas kendali. Allahumma musta'ana al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.